Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah mencapai studi kita dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, sampai pasal ke-6 dari surat Rasul Paulus kedua kepada jemaat di Korintus. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, selamat Terima datang. kasih Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Muin, saya akan membaca ayat-ayat 1 sampai 10 dalam pasal 6, kemudian kembali untuk bertanya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Karena ia berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara Muin, ia berkata, kami sebagai teman-teman sekerja dengannya, siapakah yang ia maksud dengan kami dan siapakah dia yang bekerja sama dengan kami? Sesungguhnya ini membawa kita kembali ke akhir dari pasal sebelumnya. Ia berkata di akhir pasal sebelumnya bahwa Allah telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Semua yang diperdamaikan telah Allah percayakan kepada mereka berita pendamaian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi pembicaraan di sini bukanlah tentang sebuah kategori tertentu tentang para hamba Tuhan atau pemimpin dalam gereja. Namun ini semua adalah tentang orang percaya. Kita semua bekerja bersama bagi Allah, setiap orang. Terkadang beberapa orang berpikir bahwa sepanjang mereka tidak memberitakan firman atau mereka bukan pastor atau pendeta, maka misi mereka adalah hanya untuk menerima, mendengarkan, hadir di gereja, dan kemudian pulang. Tetapi dari ayat ini kita dapat memahami bahwa semua orang percaya adalah pelaku firman. Di tempat lain, Rasul Paulus berkata bahwa orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Jika melihat tubuh kita, maka tidak ada organ yang tidak aktif. Tiap organ memiliki tugas. Dalam pasal 4, ia berbicara tentang beberapa karunia dan berkata bahwa ada pengajar, gembala, dan juga penginjil. Tetapi setiap orang bekerja bagi Allah dan dalam ladang Allah. Seorang pernah berkata domba memperanakan domba, itu normal. Kalau tidak, dari mana asalnya domba? Bukan gembala namun domba yang melahirkan anak domba. Ini menunjukkan tanggung jawab orang percaya. Apa artinya? Bahwa tidak semua orang duduk di gereja dan mendengarkan gembala, pastor, atau hamba Tuhan. Para pasien yang pergi ke klinik mungkin tidak pernah melihat seorang pastor, hamba Tuhan, atau pendeta sebelumnya. Namun adalah tanggung jawab dokter di klinik itu untuk menyampaikan pesannya kepada pasien-pasien itu. Para mahasiswa tidak semuanya pernah mendengar seorang pastor atau duduk di depan seorang yang berkhotbah di gereja.
Namun orang percaya di perguruan tinggi atau di sekolah itu bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan itu karena ia bekerja bagi Allah. Orang yang tinggal bersama para tetangganya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan itu. Karena mungkin mereka tidak pernah pergi ke gereja sebelumnya. Jadi semua orang percaya bekerja bagi Allah dan di ladang Allah. Menyenangkan tahu bahwa Allah lah yang bekerja dan ia memanggil saya untuk datang dan berpartisipasi dengannya dalam pekerjaannya. Hal yang sangat Walau Allah mengagumkan dapat tentunya. melakukan semua pekerjaan tanpa bantuan, namun ia memberi kita kehormatan untuk bisa bekerja dengan Saya dia. pernah membaca sesuatu yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Ia berkata bahwa Allah mampu menaruh mikrofon di langit dan pesan itu akan tersiarkan seluruhnya, namun ia tidak melakukannya. Ia berikan pesan itu pada orang percaya untuk menyampaikannya kepada dunia. Benar. Ia berkata, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Terkadang, ketika kita memberitakan Kristus sebagai juru selamat, beberapa orang berkata bahwa ketika waktu lawatan Allah datang, maka Tuhan akan membawa mereka. Saya ingin tahu, apakah waktu lawatan dari Allah, apakah waktu perkenanan untuk beroleh keselamatan, sehingga kita bisa memberitahu seseorang untuk siap siaga. Ia menyebutnya dalam bagian ini juga, di ayat yang Anda baru saja katakan, ayat 2 yang dikutip dari Nubuat Yesaya pasal yang ke-49. Di mana Allah berkata pada orang Israel zaman dulu, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dahulu sekali Allah telah menetapkan sebuah waktu, di mana ada sebuah kesempatan bagi manusia untuk kembali kepadanya dengan pertobatan dan iman. Komentar Rasul Paulus datang setelah itu lewat inspirasi. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Ia menetapkan. Bahwa waktunya adalah waktu ini, sekarang. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saya pikir dari Kisah para Rasul 17 firman jelas dikatakan bahwa Allah sedang berkata kepadamu, waktunya sekarang. Memerintahkan kepada semua orang. Apakah pemirsa kami ada di antara semua orang? Pastinya. Tentu saja, dimanapun berada harus bertobat. Pemirsa kami terkasih berada dalam sebuah tempat tertentu, tempat di mana dia hadir dan di mana kita hadir ada di mana-mana. Jadi masalah ini melibatkan Anda, pemirsa terkasih kami, dan melibatkan saya sendiri, itu mencakup kita semua. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sekarang adalah waktu terbaik bagi saya untuk menerima Tuhan demi sebuah alasan sederhana. Saya hanya bisa memiliki saat ini, tapi siapa yang dapat menjamin bahwa saya akan hidup sampai saat berikutnya? Dan siapa yang dapat menjamin bahwa di saat yang berikutnya, saya akan mendengarkan Injil atau tidak akan sibuk dengan gangguan-gangguan dari dunia? Saya teringat, saudara ayat, sebuah insiden yang terjadi ketika Kristus ada di bumi. Seseorang datang kepadanya dan Tuhan mengasihi pemuda yang kaya raya ini serta menyuruhnya untuk menjual semua yang ia miliki dan datang serta mengikuti dia. Hati menjadi tawar mendengar perkataan itu, lalu ia pergi dengan hati sedih. Karena punya banyak harta, ia punya sebuah kesempatan ketika ia bertemu Kristus. Namun ia menjadi tawar hati lalu pergi. Apa ia berpikir tentang masalah ini lalu kembali? Kami tidak tahu, kemungkinan besar ia tidak bertemu. Saya juga teringat Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul ketika ia berdiri di hadapan seorang wali negeri dan mulai bicara tentang kebenaran, penguasaan diri serta penghakiman yang akan datang. Lalu Felix menjadi takut dan berkata kepadanya, pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Kita tahu bahwa ia tidak memperoleh kesempatan setelah itu dan ia tidak memanggil Paulus. Jadi mereka yang menunda berkata bahwa mereka akan melakukan besok, mungkin tidak akan ada hari besok. Waktu terbaik untuk pertobatan kembali adalah sekarang dan dengan segera. Pemirsa terkasih, sekarang ketika Anda sedang duduk di depan TV, dimanapun di muka bumi sekarang, saat Anda mendengarkan program ini, itulah waktu perkenanan. Kita tidak dapat menjamin apa yang terjadi sejam ke depan. Hidup bisa saja berakhir. Dan Anda mungkin kehilangan kesempatan. Tentukanlah di mana Anda ingin berada. Terimalah Kristus sebagai juru selamatmu sebelum program ini berakhir. Tuhan akan mendengarmu. Waktu ini adalah waktu perkenanan, waktu keselamatan. Jika Anda berseru dari dasar hatimu dan berseru memanggil Kristus, Ia akan menerima dan mengubahmu. Sampai jumpa setelah rehat. Sikap hati negatif manusia terhadap kasih karunia Allah. Mengenai orang percaya, ia mungkin menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia, yaitu dengan kemalasan dalam perilaku dan dalam pelayanan. Ia mungkin mengabaikan kasih karunia Allah, yaitu ia berpikir kasih karunia Allah dan darah Kristus tidak cukup. Dan ia mungkin hidup di luar kasih karunia. Ia mungkin kembali ke Taurat untuk dibenarkan olehnya. Sedangkan mengenai pendosa, mungkin ia menghina roh kasih karunia, dan mungkin menolak roh Allah. Ia mungkin menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, yang artinya ketika kasih karunia ditawarkan, ia menjauh dan menolaknya. Atau ia mungkin mengubah kasih karunia menjadi perzinaan rohani, yaitu ia menganggap kasih karunia sama dengan kemalasan dan pelanggaran hukum.
Ia berkata dalam ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat berurusan dengan hamba-hamba Tuhan yang tersandung dalam hidup kita? Oke, ia berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran, khususnya ketika terjadi para hamba Tuhan atau para pemimpin. Bagaimana kita dapat berurusan dengan mereka? Memang sulit ketika pelanggaran datang dari orang percaya, namun yang lebih sulit lagi ketika datang dari para pelayan. Mengapa? Karena para pelayan menjadi pusat perhatian. Perkataan, perilaku, pakaian, bahkan cara mereka makan. Orang selalu mengawasi mereka yang melayani dan hal itu menjadi sangat sulit ketika seorang dibuat tersandung oleh seorang hamba Tuhan. Mengapa? Karena bukan orang yang akan dipersalahkan, namun pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Itu sebabnya Rasul Paulus menginstruksikan kepada Timotius untuk menjadi teladan. Ia harus selalu menjadi teladan. Sebelum berbicara tentang iman, ia harus menjadi teladan dalam iman. Sebelum bicara tentang kasih, harus menjadi teladan dalam kasih. Apakah ada pelanggaran? Ada. Tuhan telah menunjukkannya dalam Matius 18, di mana hal ini dibahas dan bagaimana cara menanganinya. Ia berkata penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ada pelanggaran, tapi semoga Tuhan melindungi kita sebagai hamba-hamba agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semoga Tuhan melindungi mereka yang sedang dilayani supaya mereka tidak berfokus pada manusia dan tidak tersandung oleh mereka. Tentu saja ada banyak orang yang membuat tersandung, tetapi cara yang dapat melindungi seseorang dari tersandung adalah untuk Ya. menunjukkan matanya kepada Tuhan. Itu benar. Bagaimanapun juga pemimpin adalah manusia, dan mungkin mereka membuat kesalahan. Namun Yesus Kristus tidak pernah berubah. Saudara Ishak, mari kita membaca ayat yang keempat. Dikatakan sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan sampai akhir pembicaraan yang dikaitkan dengan ciri-ciri pelayanan Kristiani dan jerih payahnya. Mohon jelaskan pelayanan Kristiani di seluruh ayat-ayat ini. Sebenarnya, ia menyatakan kesimpulan kemudian menjelaskan secara rinci. Awalnya ia berkata, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran sebuah pembicaraan yang mengikuti kata-kata. Ini dapat disimpulkan dalam frase ini, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Ciri-ciri utama dari pelayanan Kristiani adalah dibutuhkan banyak kesabaran atau ketahanan menanggung karena banyak sekali kata kesabaran artinya ketahanan menanggung. Kita perlu banyak menanggung seperti apa misalnya? Ia berkata dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Masa-masa kesusahan dan kebutuhan terkait dengan kehidupan yang sarana kehidupan. Dalam kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan yang mereka hadapi. Seperti apa yang telah terjadi pada Rasul Paulus di Efesus. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, sampai akhir pembicaraan. Dengan kesabaran dan kemurahan hati. Ada hal-hal dari luar dan orang-orang dari dalam yang ia harus urus dengan kemurnian hati, dengan pengetahuan, dengan kesabaran, dengan kemurahan hati. Kita dapat berkata bahwa kemurnian hati, pengetahuan, dan berpuasa adalah hal-hal pribadi. Kesabaran dan kemurahan hati oleh Roh Kudus adalah hal-hal yang berkaitan dengan berurusan dengan orang-orang lain dan semua itu adalah buah roh. Namun hamba Tuhan memerlukan lebih banyak panjang sabar karena ada orang-orang yang luar biasa sensitif dan ada orang-orang yang menuntut lebih banyak kesabaran dari kita. Ada orang-orang yang sulit dipahami dan yang entah bagaimana kasar dengan kasih yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika diuji. Ada sekelompok orang yang berpikir bahwa kesalehan adalah sebuah perdagangan. Dan ada sekelompok orang percaya berpikir bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka yang ingin melayani dengan berpikir bahwa mereka akan memperoleh kemuliaan ataupun ketenaran, bisa pamer dan dihormati oleh orang-orang? Mohon jelaskan tentang pelayanan sejati. Pelayanan sejati adalah kerja keras dan membutuhkan banyak kesabaran dan jerih lelah. Hamba Tuhan juga melatih dirinya untuk hidup dalam kemurnian hati serta memperoleh semua karakter pribadi yang penting seperti berpuasa dan juga bekerja keras. Ia juga menjauhkan dirinya dari hal yang sah bagi orang lain. Hal kedua mengenai hubungan dengan Tuhan, ia harus menjadi orang yang tegas dalam menjalin hubungan dengan Tuhan lebih daripada orang lain. Dan dalam hubungan dengan orang lain, ia adalah orang paling banyak menanggung di dunia. Baik dari orang-orang berdosa atau dari sama orang percaya. Ia berkata dengan kesabaran karena ada hal-hal yang mengganggu seperti kisah yang kita baca di sini dalam surat 2 Korintus.
Bagaimana mungkin beberapa orang Kristen menjadi yakin dengan beberapa pengajar palsu yang menyerang kerasulan Rasul Paulus walau ia adalah orang yang membawa mereka pada Tuhan dan orang yang melayani Saudara Muin, mereka? ini adalah karakter pelayanan Kristiani. Namun apakah kita menemukan juga dalam ayat-ayat ini karakter pelayan Kristiani? Ya, tentunya kita melihat banyak karakter dalam Rasul Paulus yang benar-benar cocok untuk berkata jadilah pengikutku. Namun di awal dia mengikut Kristus, hamba yang paling Sungguh benar. mengagumkan. Kitab suci menuliskan apa yang Yesus biasa lakukan dan yang ia ajarkan. Seakan ingin berkata, karakter-karakter praktis harus tampil dalam hidup hamba Tuhan. Sebelum tampil dalam pembicaraannya di antara mereka dalam kemurnian. Dalam perilaku di antara orang yang kita layani. Juga dengan pengetahuan, hamba Tuhan harus akrab dengan Alkitab sehingga ketika sebuah masalah dibawa untuk ia perhatikan, ia mampu menjawab atau menyediakan solusi yang berasal dari kebenaran Benar. Alkitab. Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu Nah sendiri itu juga. dan awasilah ajaranmu. Ia harus akrab dengan firman Allah. Ia juga berkata, dengan kesabaran, hamba Tuhan harus sabar. Ia harus menanggung orang-orang lain oleh Roh Kudus. Pelayanan harus ada di bawah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, bukan penerimaan manusia. Hamba Tuhan tidak boleh mengatakan sekedar yang ia ingin katakan atau yang ia tahu. Roh Kudus sosok yang tahu kebutuhan-kebutuhan para pendengar, itu sebabnya ia adalah sosok yang dapat memberikan kata-kata kepada para pembicara dengan kasih yang tidak munafik. Pembicaraan dan penampilan hamba Tuhan tidak boleh berbeda dari apa yang ada di dalamnya. Apa yang terlihat di luar harus mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Semua ini adalah beberapa karakter yang harus tampil dalam kehidupan dan tindakan hamba Tuhan sehingga mereka yang sedang dilayani bisa berbuah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Saya mendorong Anda selama rehat untuk menuliskan semua pertanyaan yang Anda miliki, baik tentang topik ini atau bagian lain dalam Alkitab dan mengirimkan semuanya kepada kami. Kirimkan ke alamat yang akan muncul selama rehat. Sampai jumpa setelah rehat. Ia berkata dalam ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Saya ingin tahu arti dari senjata keadilan. Apakah arti dari senjata-senjata keadilan di tangan kanan dan kiri? Apakah itu panggilan untuk memegang pedang? Tidak membicarakan tentang memegang pedang sama sekali. Jika melihat pada persenjataan orang-orang percaya yang ia bicarakan dalam surat kepada jemaat di Efesus, kita akan paham bahwa ini adalah tentang firman Allah. Namun ia ingin memberitahu bahwa persenjataan mencakup senjata untuk bertahan, juga untuk menyerang. Saya tidak dapat mempertahankan seluruh kehidupan saya bahkan dalam bahasa perang. Jika sebuah pasukan terus bertahan sepanjang waktu, satu hari mereka pasti akan terkalahkan. Bahkan dalam bidang atletik, mereka terkadang berkata bahwa serangan adalah pertahanan terbaik. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita mencakup senjata kebenaran di tangan kanan yang saya anggap itu adalah senjata untuk menyerang. Dan di tangan kiri adalah senjata bertahan. Di antara perlengkapan senjata yang ada dalam surat kepada jemaat di Efesus adalah baju zirah keadilan yang saya kenakan di tangan kiri sehingga saya bisa bertahan menggunakannya. Bersamaan ketika saya sedang bertahan, saya juga menggunakan pedang untuk menyerang. Lawanlah iblis. Mengapa saya melawan dia sementara saya bertahan? Saya melawan supaya dia lari dariku. Baik, Jadi ada menyerang dan ada bertahan. terima kasih untuk penjelasan ini. Saudara Ishak mohon berikan komentar tentang ayat 8-10 ketika diumpat atau dipuji sampai akhir pembicaraan. Ini sebuah kelanjutan untuk pemikiran yang telah kita bicarakan. Ini adalah sebuah kelanjutan untuk pemikiran yang telah kita bicarakan beberapa saat yang lalu. Yang berkata bahwa pelayanan sejati itu melelahkan, bukan sekedar sebuah harga diri. Ia berkata ketika dihormati, sungguh memang ada kehormatan karena tidak ada pelayanan terhormat sebagai pelayanan perjanjian yang baru. Namun dan ketika dihina, kita melihat penghinaan. Rasul Paulus juga berkata, ketika dihormati dan ketika dihina. Iblis terkadang menggunakan gosip yang dikatakan tentang para hamba Tuhan seolah mereka adalah laporan jahat, namun sang rasul tidak peduli mengenai hal itu. Dan saya pikir saudara ayat bahwa kita harus berhati-hati dengan perkataan apapun yang dikatakan tentang hamba Tuhan manapun. Karena iblis biasanya punya satu tujuan yang adalah untuk Menghilangkan kepercayaan. Hamba Tuhan tidak hanya itu, tapi untuk menghilangkan pelayanan juga. Jadi hamba Tuhan harus menjaga reputasinya sehingga tidak jadi persondongan bagi orang-orang lain. Juga orang-orang yang sedang dilayani harus luar biasa. Hati-hati dengan perkataan yang dikatakan tentang hamba Tuhan itu karena iblis membesar-besarkan perkataan ini sehingga ia akan membuat orang-orang tidak menyukai pelayanan itu sehingga tidak mau menerima pelayanan darinya.
Ia juga berkata ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, orang berkata tentang mereka bahwa mereka penipu tapi mereka dapat dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, hamba-hamba Kristus tidak memiliki ketenaran. Mereka Bukan bukanlah siapa-siapa. siapa-siapa. Namun kita sangat dikenal Tuhan dan oleh orang-orang saleh sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Ia pernah berkata, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat dalam diri kamu. Sebagai orang dihajar namun tidak mati, dan setelah itu ia mengutarakan pernyataan yang sangat baik sebagai orang berduka cita. Kata sebagai itu baik karena menandakan bahwa ini bukan kebenaran kita tapi kita tampak seperti itu. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Sebagai orang miskin. Apa yang dimiliki hamba Kristen di dunia ini? Apa yang ia harapkan untuk memiliki dalam dunia ini? Tidak ada. Sebagai orang miskin namun perkaya, banyak orang dengan kekayaan kekal di dalam Kristus. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ada sebuah himne bagus yang berkata, mengapa kesedihan, bergiranglah dan jangan menangis. Kamu mempunyai Tuhan, jadi kamu mempunyai segalanya. Saya mungkin tidak punya harta milik dunia, tapi saya mempunyai Kristus. Dan itu lebih dari cukup. Itu sebuah hal yang baik untuk menutup pasal ini. Dengan kabar baik ini yang kita miliki segala sesuatu karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Itu Dan juga karena kita benar. melekat pada Tuhan. Hadirin memiliki pertanyaan? Di dalam bagian mengenai batu sandungan, saya mungkin melakukan sesuatu yang dapat membuat orang tersandung dan tidak menyandung orang lain. Hal ini tidak bertentangan dengan iman dan keduanya mungkin saja orang-orang percaya. Tetapi cara mereka dibesarkan berbeda, yaitu keduanya dibesarkan dalam dua negara berbeda. Jadi bagaimana saya tahu apa yang saya lakukan untuk membuat seorang tersandung atau tidak tersandung? Sebuah pertanyaan penting. Silakan. Pandangan dunia kepada orang percaya dan kepada hamba Tuhan pada khususnya adalah untuk menemukan sesuatu yang salah di dalamnya untuk mempersalahkan dan untuk mengkritik dia. Mereka sangat memperhatikan bahkan kesalahan kecil hamba Tuhan. Misal, jika saya bicara kepada orang lain, ia berkata seakan saya membuatnya tertunda dan menjadi batu sandungan baginya. Bila saya tidak berbicara kepadanya, ia berkata bahwa saya ini sombong. Dunia selalu memegang posisi ini terhadap hamba Tuhan atau orang-orang percaya secara umum. Namun idenya di sini adalah bahwa hamba Tuhan bekerja keras bukan untuk melakukan apapun yang mungkin membuat orang-orang tersandung dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Itulah ketekunan hamba Tuhan menurut kehidupannya, omongannya, tindakannya, dan menurut pelayanannya. Namun dunia tersandung sendiri itulah sesuatu yang tersisa bagi mereka sehingga yang paling penting adalah bahwa nuraninya harus bersih di hadapan Allah dan orang lain. Adalah baik bagi orang percaya memiliki kecerdasan spiritual dan mengenal lingkungan tempat ia hidup serta orang-orang yang sedang ia berurusan. Ada tingkat-tingkat pemahaman yang berbeda dan juga ada nurani yang lemah dan yang kuat. Karena saya harus berurusan dengan tingkat-tingkat tertinggi dan terendah dan saya tahu bagaimana orang-orang lain berpikir. Karena itu, saya dapat melepaskan beberapa kebebasan pribadi. Bahkan jika ada seseorang dengan nurani lemah, ia tidak akan tersandung. Bahkan jika hal-hal yang saya lakukan tidak salah, namun saya mengabaikan semua itu demi orang yang nuraninya lemah. Seperti Rasul Paulus telah lakukan dalam surat pertama, ia berkata, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi. Baik, benar. Ada lagi yang ingin mengatakan sesuatu? Sebagai kelanjutan dari topik ini, saya mengenal seseorang hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan. Ia benar-benar membuat Anda orang lain benar-benar khawatir tersandung dengan dan topik batu menimbulkan sejumlah sandungan. persoalan. Jadi seandainya mengenal seorang hamba yang seperti batu sandungan, apa yang harus saya lakukan terhadap diri dia? Bagaimana saya harus bereaksi? Apakah saya harus berbicara dengannya atau tetap menutup mulut? Oke, apa yang harus kita lakukan dengan hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan? Anda sempat katakan untuk mengarahkan mata kami pada Tuhan, tetapi ia tersandung, maka banyak orang lain akan tersandung juga. Saya ingin menyimpan apa yang dapat disimpan sehingga orang-orang tidak akan tersandung. Mari kita melihat pada percakapan Tuhan dengan para murid tentang orang Farisi. Mereka jadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Tuhan menyuruh untuk mendengarkan omongan orang Farisi, namun tidak berbuat seperti mereka. Jadi izinkan saya ambil sisi positif dari apa yang ia katakan. Saya harus menjauhkan diri dari kehidupan yang membuat saya tersandung. Dan seperti yang Anda katakan, saya harus berfokus pada Kristus saja, karena manusia akan tetap seperti itu. Ada peribahasa yang pernah saya peroleh, sebelum berbicara dengan seseorang dan menarik perhatiannya pada sesuatu yang salah yang dia perbuat, berdoalah kepada Allah tentang dia dahulu. Oke, jadi apakah yang kita pelajari dari episode hari ini? Kita pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Namun yang membedakan waktu perkenalan dan keselamatan adalah itu terjadi sekarang. Benar.
Frasa yang berkata sebagai orang berduka cita sangat menyentuh hati saya karena banyak kali ketika kami sedang berurusan dengan orang-orang di dunia, mereka bertanya kepada kami mengapa kami tidak melakukan hal-hal tertentu bersama mereka dan mengapa kami tidak menikmati hidup seperti mereka. Saya dulu berpikir bahwa kelihatannya murung bukanlah hal yang baik, tetapi Alkitab sendiri berkata sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Ini sesuatu yang menunjukkan apa yang ada dalamku. Benar, tetapi kita juga harus bergirang di depan orang-orang lain. Kita harus memisahkan antara kesalehan dan cemberut. Kesalehan tidak berkaitan dengan wajah yang cemberut. Saya sudah belajar bahwa pelayanan Tuhan harus memiliki ketahanan terhadap banyak penderitaan dan banyak duka cita. Bagus. Terima kasih semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih. Pemirsa terkasih, saat Tuhan berbicara kepada kita dalam episode hari ini adalah hari keselamatan bagimu. Hari ini adalah waktu perkenanan bagimu. Jangan mengeraskan hatimu dan melewati kesempatan ini. Jika kamu menundanya dan kehilangan hidupmu, siapakah yang akan mengembalikan hidupmu? Tolong ingat tentang itu. Ambillah sikap dan ketahuilah di mana posisi Anda dilihat dari keselamatan. Firman itu begitu dekat denganmu. Bukanlah sebuah kebetulan Anda menyalakan TV, menonton program ini, dan mendengarkan para hamba Tuhan dan pada pesan yang disuguhkan. Allah menginginkan Anda, Dia mencari Anda. Allah ingin mengubahmu, Allah ingin mengubah hidupmu. Ia ingin memindahkanmu dari gelap kepada terang. Allah ingin membuatmu menjadi seseorang yang terhormat. Tidak hanya Anda akan menerima Dia, tetapi juga bekerja dengan Dia. Anda akan bekerja dengan Allah, menjadi utusan Kristus, dan kemudian Anda akan masuk ke dalam sorga. Itulah hal terbaik yang bisa terjadi. Anda mungkin lemah, sedih, dalam keadaan hina dan miskin. Namun Alkitab berkata sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Tuhan akan memakaimu untuk menjadi alasan berkat kepada banyak orang saat Anda menerima Kristus dan menempatkan hidupmu di tangan Tuhan. Saya akan menemui Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.